Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZTV. Kali ini kita akan membahas masalah yang memang sangat penting, yaitu bank-bank bermasalah dan kredit macet yang ada di bank-bank milik negara. Bersama eksponen Pemuda Indonesia yang telah hadir di studio EZTV, kita sapa para narasumber kita malam ini. Ada Bung Tobias Patiasina, selamat malam Bung. Ada Bung Tatang, Bung Ahsanul Haq, selamat malam Bung Tatang. Malam. Ada Bung Dadung, selamat Assalamualaikum, malam. selamat malam. Jadi pemirsa EZTV, negara Republik Indonesia ini memang harus dikawal, terutama oleh para pemudanya. Dalam hal ini para senior pemuda, yakni eksponen pemuda Indonesia tentu akan memberi gambaran yang jelas dan terang benderang kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana negara ini harus dirawat, dikontrol, terutama tadi hal-hal yang menyangkut uang negara, uang masyarakat. Nah, kita akan langsung ke Bung Tobi. Jadi Bung Tobi ya selaku pelaku usaha mikro ya. Jadi memang sudah berjalan dengan ayam gepreknya dan memiliki kawan-kawan juga dalam hal pengkreditan. Nah, melihat gambaran-gambaran perbankan nasional atau perbankan negara, itu mungkin bisa dibilang kalah cepat dengan yang namanya pinjol. Tapi bank-bank swasta ini ternyata juga ada di belakangnya. Jadi kan ada beberapa platform pinjol juga memang memberikan kemudahan yang sangat dahsyat. Cuma dari beberapa kenakalan-kenakalan para pelaku usaha mikro juga memang memanfaatkan dengan jaringan-jaringan tadi. Kepala cabang yang ada di bank-bank negara tersebut. Nah, selaku pelaku usaha gimana melihat hal seperti ini? Kenakalan-kenakalan para bank-bank negara ini. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mensikapi dulu bahwa pembiaraan yang ada pada hari-hari ini menyangkut kredit macet ya. Itu pandangan saya lihat dulu dari khususnya Bank BUMN ya, Bank BUMN. Nah, Bank BUMN itu kan bank yang besar. Kalau bank besar itu memberikan contoh yang tidak baik untuk nasabah maupun untuk peminjam, itu maka kan berbahaya sekali Mas Gun. Karena kita lihat bahwa sampai dengan hari ini, khususnya kepala-kepala cabang yang ada di Bank BUMN itu, semuanya bermain. Semua bermain dalam arti setiap peminjam-peminjam yang ada khususnya untuk usaha kecil menengah itu tidak pernah mendapat satu restu untuk dapat peminjam di bank-bank yang besar. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ya kenyataan seperti itu bahwa misalnya ada teman-teman saya yang memang punya usaha-usaha di tempat makan restoran lah, kasih contoh itu ya. Itu mereka setiap hari itu kan ada perputaran. Nah perputaran itu untuk membangkitkan bank sendiri bahwa dengan adanya peminjam itu bank itu bisa berputar. Kalau banknya tidak berputar dengan berikan pinjaman kepada nasabah-nasabah yang memiliki kerja atau usaha UMKM, maka bank itu tidak bisa berjalan. Tapi nyatanya sampai dengan hari ini seluruh bank yang ada di Bank BUMN itu ya mungkin ada pilih kasih, karena pilih kasih dengan jaminan-jaminan yang belum ada pada tingkat UMKM. Karena ya UMKM kan kita berbicara mengenai usaha kecil mikro ini menengah, mereka kan rata-rata itu ya ada mungkin ada punya sertifikat, tapi sertifikat mungkin yang sebesar peminjam yang besar. Nah itu yang mengakibatkan sampai dengan hari ini peminjam-peminjam kecil itu akhirnya yang tadi Mas Gun bilang mereka meminjam ke pinjam online. Nah kalau pinjam itu bunganya besar sekali. Ya mau tidak mau, kalau mereka tidak meminjam usaha mereka mati. Karena perputaran mereka untuk beli bahan baku atau bahan pangan setiap hari untuk memutar itu uang di UMKM atau di restoran-restoran yang memang mereka itu kerjakan. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa kenapa kita harus jeli melihat ini, pemerintah harus jeli melihat
UMKM. Karena ya UMKM itu berbicara mengenai suatu usaha yang bergerak untuk rakyat kecil. Dan rakyat kecil di Indonesia kan ya hampir sekitar separuh. Nah kalau separuh itu bisa berikan kontribusi untuk membangun bangsa dan negara lewat meminjam UMKM, itu pasti akan berjalan. Tapi kalau negara hanya berikan untuk mereka-mereka yang memang punya orang-orang besar lah ya itu, nah itu habislah rakyat-rakyat kecil. Nah itu mungkin itu Mas Gun. Oke, nanti kita akan lebih lengkap membahas mengenai tadi kenakalan kepala bank BUMN yang memang kalau saya riset itu banyak sekali yang ditangkap dan itu modusnya juga sama. Jadi kita langsung saja ke Bung Tatang nih. Bung Tatang, jadi kasus yang memang lagi heboh dan panas saat ini mengenai tadi bank BUMN, tapi ini kelasnya kelas kakap ini. Kelas kakap. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu tuh salah satu LSM lah ya, dia bahkan melaporkan kemana-mana kan, ke Bareskrim lah, ke Kejaksaan lah, mengenai kasus-kasus tadi, kredit macet dan bahkan ini udah sekian lama dia, ternyata kalau dilihat kan pengucuran dana-dana pinjaman dari batu bara dan yang lain-lain. Nah melihat seperti ini kan tadi Bung Tobias juga yang dari kecil begini, yang besar juga seperti itu. Silakan Bung Tatang. Ya, fenomena itu juga kita lihat banyak, kita baca di Twitter, Instagram, di Facebook, itu banyak sekali kasus-kasus kredit macet atau kredit bermasalah dari bank-bank negara, bank-bank BUMN yang merugikan negara triliunan rupiah. Ada yang sampai hari ini juga belum jelas penyelesaiannya. Seperti yang kita lihat tuh di PT Titan tuh juga pernah kita suarakan beberapa waktu lalu yang merugikan juga uang negara triliunan rupiah dari kredit dari Bank Mandiri. Itu juga belum ada penyelesaian yang signifikan sampai hari ini. Ditambah lagi yang sedang dan menjadi trending topik pada Twitter, Facebook, Instagram, ini PT Bomba. Itu juga dari bank negara juga, BNI dalam hal ini. Itu juga diduga itu merugikan keuangan negara yang cukup besar, triliunan juga. Nah, ini perlu adanya audit atau investigasi dari lembaga resmi negara, dalam hal ini KPK, BPK, walaupun sudah ada pengakuan secara sepihak dari pejabat-pejabat banknya. Kalau seperti dari BNI sudah ada pengakuan pernyataan resminya dari corporate sekretarinya Pak Muharrem itu bahwa pemberian kredit itu sudah dilakukan dengan prosedur yang sebagaimana berlaku, bahwa yang diduga tanpa anggunan atau anggunannya tidak sesuai dengan uang yang pinjaman yang diberikan kepada PT Bomba, bahwa itu dinyatakan itu tidak benar, sudah dilaksanakan dengan prosedur yang ada, ya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam perbankan itu sendiri. Tapi dalam ini saya melihat, dan masih banyak juga publik yang melihat, itu kan baru sepihak pengakuan. Artinya supaya betul-betul clear and clean, kalaupun itu memang tidak terjadi, dan apakah itu terjadi, ya itu juga harus ada investigasi, penyidikan yang lebih lanjut dari lembaga resmi negara, dalam hal ini KPK atau dan BPK. Sehingga enggak menjadi kegaduhan baru lagi nih dalam turbulensi politik yang ada sekarang ini. Karena masyarakat ini juga sedang dalam keadaan stres, depresi, karena menyangkut kebutuhan
hidup kebutuhan pokok ini yang juga apa namanya daya beli lemah, untuk hidup aja udah sangat sulit dalam kondisi sekarang ini. BBM juga tinggi, TDL naik, ini juga dalam hal ini pemerintah juga masih berusaha untuk mengatasi. Tapi dengan munculnya kasus-kasus bank ini kan menambah menambah kegaduhan dan masyarakat melihat jadi seolah-olah bahwa negara ini udah nggak keurus lagi begitu. Nah makanya ini perlu investigasi oleh lembaga resmi negara, termasuk juga audit kepada pejabat-pejabat bank yang ada, di samping juga dari perusahaannya, dalam hal ini PT Bomba itu kalau nggak di Sumatera Selatan yang kalau nggak salah tuh di pengusaha pertambangan itu ya. Jadi itu juga perlu diinvestigasi sehingga betul-betul semuanya clear and clean. Karena kita ini menginginkan sebenarnya sistem perdagangan itu di dalam dunia usaha yang betul-betul kompetitif. Tidak ada perilaku-perilaku yang prioritas lah kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi harus diperlakukan yang sama sehingga muncul persaingan yang sehat dan berintegritas. Apalagi menyangkut penggunaan uang negara. Memang dalam perjalanan pasca reformasi ini feodalisme di kalangan birokrasi dan pejabat-pejabat negara ini masih belum sepenuhnya terkikis habis. Feodalisme itu masih terus ada di dalam birokrasi pejabat birokrasi kita, termasuk pejabat perbankan itu tadi. Dan feodalisme inilah pintu masuk oligarki yang merugikan banyak merugikan negara, hanya menguntungkan sekelompok orang. Tidak memikirkan bagaimana ke depan kelanjutan perjalanan bangsa dan negara ini. Itu yang saya lihat. Dan itu sampai hari ini itu masih terjadi. Makanya sekali lagi kasus-kasus kredit-kredit macet atau kredit bermasalah di bank-bank BUMN ini harus segera dituntaskan. Itu menyangkut uang negara, uang rakyat. Oke. Sehingga betul-betul clear and clean, termasuk itu dari PT Bomba tadi dan PT Titan. Kita akan bahas lengkap mengenai PT Bomba, PT Titan dan PT-PT lain yang berbeda. Ya, yang merugikan negara triliunan rupiah itu. Oke. Dugaannya seperti itu. Kita ke Bung Dadung Haristio. Bung Dadung, kita sudah mendengar apa yang dipaparkan oleh Bung Tobias, Bung Tatang. Tapi masalah ini sebenarnya kan masalah klasik. Jadi kalau saya lihat di bank-bank BUMN ini, itu hampir seluruh direktur utama, direksi itu titipan dari partai politik. Jadi pertanyaannya sebenarnya simpel ini. Apalagi menjelang 2024, begitu misalkan kita searching di Google, kepala cabang bank BUMN yang ditangkap muncul banyak. Dan angkanya nggak main-main. Ada yang 200 miliar satu orang, bahkan seorang Nurdin Abdullah sampai kepala cabang bank di Makassar sampai bakar buku tabungan untuk menghilangkan barang bukti. Jadi modus-modusnya ini terlalu klasik, terlalu lama dan dibiarkan. Jadi pertanyaan yang saya ajukan adalah apakah ada motif politik atau pembiayaan politik di 2024 atau seperti apa sih sebenarnya gambarannya? Bung Dadung silakan. Ya, terima kasih Mas Gun. Ya, masalah perbankan ini kan sejak dari dulu sampai sekarang itu kan banyak kasus ya. Iya kan. Kita
kadangkala kenal dengan seseorang, waktu itu levelnya manajer, setelah jadi dirut atau direktur di sebuah bank terlibat kasus. Memang menjadi pejabat bank ini godaannya luar biasa, karena mengelola dana triliunan rupiah kan itu. Kadangkala gaji seorang direktur dengan nilai triliunan ini juga jaraknya sangat jauh, dan tidak menutup mata bahwa peran-peran melancarkan kredit itu selalu berperan direktur dan konsultan bank itu, dan itu menjadi lahan transaksional untuk mendapatkan uang bila pejabat banknya itu tidak punya moral kan begitu. Dan itu tidak sedikit kasus itu muncul kan begitu. Dan kebanyakan juga pimpinan-pimpinan bank ini juga punya kolega pimpinan-pimpinan partai politik. Karena tidak hanya menjelang pilpres, menjelang agenda-agenda pilkada, pilgub dan sebagainya, kebanyakan pimpinan bank ini juga sibuk melayani pencairan keuangan untuk kebutuhan pesta demokrasi, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat kabupaten kota. Suatu misal kabupaten kota yang tidak memiliki cabang perbankannya gitu, itu kan mesti bawa uang cash, naik pesawat, uang cash yang dibawa. Nah, ini dikarenakan memang keuangan kita ini belum merata, dari Aceh sampai Papua ini tidak merata. Itu sehingga pesta-pesta atau hajatan-hajatan pilkada, pilgub maupun pilpres atau pileg ini ya otomatis karena butuh uang ya mereka akan sibuk di situ. Karena rutinitas kegiatan ini terpola dan tersistem, sehingga pejabat bank ini ya mengaparkan diri dengan elit-elit partai politik atau elit-elit politik kan itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada semacam kolusi ya, main baku atur dalam melancarkan pencairan itu. Jadi belum lagi bila seseorang itu menjadi pejabat bank itu juga ada intervensi dari elit politik. Tentu ini kan ada balas budi kan itu. Ada sentilan dari teman-teman kalau lagi ngopi-ngopi itu syaratnya menjadi direktur bank atau direksi bank itu ya harus siap dirampok gitu. Jadi banyak bank-bank kita ini dirampok. Pernah BNI 46 itu kita sindir gambarnya perahu itu kan. Itu kan bajak laut simbolnya kan. Sekarang udah diganti kan, alhamdulillah udah diganti, tapi bajak lautnya masih ada lah kan begitu. Jadi simbol-simbol semacam ini jadi lelucon buat teman-teman kan itu. Sampai sekarang ini belum ada bank yang kredibilitasnya tinggi yang bebas daripada kredit macet tentu. Kredit macet itu muncul ya memang keteledoran menurut saya keteledoran dari pihak perbankan sendiri. Karena pihak bank itu harusnya sebelum memberikan kredit itu harus mengobservasi, men-spotting orang ini kan itu kan pengaju kredit ini. Apakah seseorang ini layak atau tidak untuk mendapatkan kredit? Apakah seseorang ini sudah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk mendapatkan kredit? Apakah kredit yang diberikan ini ya kan itu sebanding dengan jaminan yang diberikan? Kadang-kala hal-hal ini ditinggalkan. Jadi bahasa lucunya lagi kalau direktur bank udah numpuk, udah masalah pengajuan kreditnya banyak, cuman dipegang aja nih mapnya nih kira-kira panas atau dingin kan begitu. Kalau dingin, ini kasih langsung diteken kan begitu. Padahal dulu mengajukan kredit itu analisanya sangat ketat, mulai dari tanda tangannya, identitasnya, aset yang dimiliki, usahanya kan itu. Sekarang ini bisa cepat. Asal yaitu tadi dekat dengan membuat keputusan di perbankan, ada stimulus tertentu atau ada intervensi dari elit-elit tertentu sehingga ini lolos begitu. Kredit macet karena kebanyakan pengajuan kredit untuk sebuah proyek A tapi dipakai untuk proyek yang B. Kebanyakan ini yang menjadi macet sehingga ini tidak terbayarkan.
atau karena ada situasi politik atau ekonomi tertentu, artinya risk management bank ini kurang gitu. Di bank itu ada risk management yang bisa mengukur berapa kredit yang ditanggung dan berapa aset yang dimiliki. Ini bagaimana caranya ini kredit ini tidak menjadi kredit macet. Mungkin asetnya akan dilelang, asetnya akan dikerjasamakan dengan pihak lain atau sebagainya. Lah, manajemen risiko di bank ini harus bertanggung jawab dalam hal ini sebelum memberikan kredit itu. Manajemen risiko harus tahu risiko macetnya seperti apa. Jadi tidak ada istilahnya macet yang berlarut-larut sampai tahunan gitu loh. Jadi berapa bulan harus peringatan 1, 2, 3. Kalau nggak bisa ya sudah, mesti dilelang asetnya kalau punya aset. Kalau nggak punya aset ya ini pidana, penipuan, kan begitu. Gitu, Pak Gun. Oke, Bung Dadung, nanti kita akan bahas lebih lengkap tadi tentang modus operandi dan bagaimana politik itu memainkan perbankan dan mengontrol. Mungkin bisa diremot kali itu bank-bank. Apalagi tadi ada logo bajak lautnya. Oke, kita langsung ke Bung Tobias. Jadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan Bung Dadung. Jadi kita juga sudah banyak data di Google yang menyatakan bahwa usaha-usaha mikro kecil juga menjadi potensial sebagai pelaku tadi kredit macet. Cuman rata-rata banyak yang kabur juga dia. Jadi menggelapkan nama, menggelapkan usaha. Jadi dia pakai modus tahun dia berusaha. Karena di bank itu hanya syaratnya 6 bulan rekening dia berjalan dari usahanya tersebut. Jadi memang banyak celah. Jadi celah-celah yang kita sudah menyangkutkan dengan namanya politik. Jadi ada beberapa data yang juga mungkin dari BRI yang paling banyak untungnya, tapi kredit macetnya juga luar biasa, terutama tadi pelaku-pelaku usaha-usaha kecil. Tapi setuju nggak nih dengan apa yang dibilang Bung Dadung bahwa partai politik atau dia mengontrol kemudahan tadi dalam kredit-kredit, mungkin ya nih komunitas saya ada di sini jadi dimudahkan. Karena saya lihat penggalangan KTP atau usaha-usaha yang berjalan ya seperti itu. Silakan Bung Tobias. Ya, itu sudah lumrah ya. Itu kalau di politik itu ya bagian porsi-porsi itu sudah jelas. Jadi ya ini yang saya bilang kan bahwa setiap penilaian mengenai pinjaman itu ya itu diukur dari apa? Dari seberapa besar kita punya dana di bank atau kita punya harta kayaknya yang tetap gitu kayak rumah. Nah itu kalau memang itu setara ya pasti bank akan kasih pinjam. Ya. Itu pasti dengan sendirinya bank kasih pinjam. Tapi tahun 2021 itu kalau nggak salah itu Mas Teten ya dia punya rencana untuk kredit macet mikro kecil itu tuh dihapuskan yang 5 miliar ke bawah ya. Nah cuma sampai dengan hari ini saya belum tahu itu sudah berjalan di tempat. Nah kalau memang itu benar-benar punya satu rencana untuk pemutihan, nah itu lebih bagus. Karena apa? Kenapa saya bilang lebih bagus itu pemutihan? Karena ya contoh aja yang mereka rampok duit bawa keluar itu begitu besar triliun-triliunan. Lah kalau yang mikro kecil semua hanya 5 miliar ke bawah dikasih pemutihan, ya itu wajar, sangat wajar lah. Itu bagus juga tuh, itu ide-ide yang bagus. Karena apa? Ya rata-rata yang bawa kabur ini uang rakyat ini, ya mereka-mereka yang bermain di situ, oligarki. Banyak sekali kok pimpinan-pimpinan parpol juga. Ya kan kita baca kok, ada juga di dalam perusahaan-perusahaan besar, duduk di situ sebagai komisaris, sebagai apa, banyak. Nah untuk itulah kalau memang kita betul-betul mau mensejahterakan masyarakat bawah itu, ya kita harus punya satu rencana yang matang. Karena apa? Dana yang berputar itu bagi saya itu di rakyat kecil, bukan di orang-orang petinggi-petinggi. Karena yang mutar untuk mencari kehidupan sehari-hari ya mereka. Lah kalau mereka nggak dilihat, nggak dibina, ya pasti kan mereka akan berjalan seperti itu karena mereka ngeliat contoh. Oh enak benar ini mereka nih, yang perusahaan-perusahaan besar bawa kabur uang, sedangkan kita
dicari, debt collector dicari, setiap hari dicari. Padahal pinjaman kita cuma 30 juta atau 100 juta, tapi dicari. Sedangkan yang besar-besar nggak dicari. Nah itulah kesalahan-kesalahan yang dibuat sama ini pemerintah ini ya begitu besar. Nah contohnya itu bank-bank tuh. Nah bank-bank itu tuh selalu aja bermain dengan pemain-pemain yang betul-betul punya dana yang banyak. Dia appraisal misalnya dan di rumahnya dia kira-kira harganya yang tadi Mas Dadung bilang cuma hanya 1 miliar 2 miliar. Tapi waktu dia appraisal dia kasih duit kayak orang appraisal, dia bisa bikin sampai 10 sampai 15 M. Nah, kalau dia nggak bayar, ya silakan aja ngambil. Terus siapa yang dirugikan? Bukan negara yang dirugikan, bukan. Rakyat yang dirugikan. Jadi orang apresial itu benar-benar harus ketat deh ya? Ya harus ketat. Nah karena terkadang mereka pakai apresial bank. Juga ada pakai apresial yang integritasnya bagus tuh. Perusahaan-perusahaan yang memang khusus di bidang apresial. Sama saja kalau memang mereka punya cara bermain seperti itu. Terus kita mau ngomong apa? Lah mereka resmi kok. Tapi kan harus menjadi pengawasan itu ya di bank itu sendiri. Ini wajarnya enggak? Harus ngelihat dulu. Jangan main kasih pinjam. Yang tadi Mas Dadung sudah ngomong. Pinjamannya berapa? Tapi yang keluarnya besar. Terus selesai pinjamannya misalnya udah nggak kuat bayar. Ya silakan aja ambil. Nah inilah yang bikin setiap tahun bertambah kerugian negara dengan hal-hal kecil seperti itu. Nah kalau memang negara mau betul-betul mau berkembang dengan betul-betul tidak melihat pandang bulu, dia harus betul-betul perhatikan dulu rakyat bawah. Karena ya itu kalau rakyat bawah memang tadi Mas Da bilang mereka udah nggak peduli dengan pembangunan bangsa ini, mereka cuek, ya rusak. Karena ya itu dana yang begitu besar itu yang masuk di rekening bank-bank BUMN itu uang-uang yang nasabah-nasabah kecil-kecil, bukan nasabah besar. Karena ya itu perputaran di situ. Yang besar-besar cuma hanya punya kepentingan ngambil untuk buat proyek-proyek yang besar. Udah begitu ya kalau telat sudah nanti bisa cicil. Lah lama-lama ya negara dalam kehancuran juga seperti itu. Kira-kira begitu Mas Gun. Oke, Bung Tobias. Kita ke Bung Tatang nih. Jadi kita langsung yang ke besar aja dulu nih. Dari yang kecil kita sudah lihat apa yang digambarkan Bung Tobias. Bahkan setuju dengan yang namanya restrukturisasi kredit perbankan. Tapi data memang menyebutkan, kalau saya ngambil data dari CNBC, ini pakai data 2021. Jadi kalau yang UMKM itu, dia mencapai 6 juta debitur lah. Jadi uangnya tuh yang berputar 388 triliun. Sementara yang non UMKM mungkin yang besar-besar itu ada sekitar 1,7 juta debitur. Nilainya hampir 600 triliun. Nah itu mungkin itu yang dimainkan. Jadi celah-celah uang-uang negara ini mungkin udah belajar dari puluhan tahun. Jadi orang-orang perbankan yang dulunya 20 tahun di zaman politik itu yang sekarang udah jadi kepala cabang mungkin belajar dari yang lalu-lalu. Termasuk tadi kan dari PT Bomba, Atitan itu kan sudah lama. BNI sendiri sudah membantah bahwa kredit yang dilakukan BNI itu sudah baguslah penilaiannya, apresialnya semuanya sudah melakukan yang namanya good government. Tapi banyak pihak juga menyayangkan itu. Tapi melapor tiba-tiba batal, ya kan? PT Bomba dilaporkan batal. Bahkan agunan PT Bomba sendiri juga tidak ini. Bahkan ada beberapa guru besar atau pihak-pihak forensik keuangan menyebutkan bahwa tidak ada agunan. Silakan dikupas habis Bung Tatang. Ya, makasih Mas Gun. Jadi saya mencermati aja seperti yang di pidato Pak Jokowi Presiden pada saat acara di Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat di Sentul beberapa hari lalu, bahwa Presiden menyatakan di sana bahwa pondasi ekonomi kita ini itu bertumbuh pada pondasi perekonomian UMKM yang kecil-kecil.
yang dikatakan oleh Presiden yang jumlahnya keseluruhan 65,4 juta. Dan sebagai penyumbang terbesar dalam produk domestik bruto kita. Itu ditegaskan oleh Pak Jokowi. Jadi fondasi ekonomi ini semua tertuju pada usaha UMKM itu. Bukan dikatakan oleh beliau bukan yang gede-gede. Jadi arahnya ke sana. Karena ini yang penyumbang terbesar pada produk domestik bruto kita. Maka saya sepakat seperti kata Kak Tobi tadi, bukan yang besar-besar itu. Justru banyakkan yang ngemplang-ngemplang ini justru usaha-usaha korporasi-korporasi besar. Di sanalah tumbuh subur tuh para oligarki-oligarki yang menjadi komprador kapitalisme internasional yang bekerja sama dengan mentalitas pejabat-pejabat pemerintahan kita, juga termasuk oknum-oknum pejabat birokrasi yang diperbankan bank-bank BUMN itu, sehingga merugikan keuangan negara triliunan tadi. Itu adalah korporasi besar kok, bukan UMKM. Maka saya sependapat kalau UMKM itu yang mempunyai hutang di bawah 5 miliar yang dilakukan oleh Menteri Koperasi itu akan diputihkan, itu sangat setuju. Karena mereka ini yang lebih banyak memberikan kontribusi ke produk domestik bruto kita. Itu yang melakukan capital flight, korupsi itu pelaku-pelaku usaha itu ya dari korporasi besar, bukan yang kecil-kecil. Yaitu yang diduga di PT Bomba itu di Sumatera Selatan dengan BNI, kemudian Titan dengan Mandiri. Itu yang saya bilang perlu ada klarifikasi, investigasi dari lembaga resmi pemerintah KPK BPK untuk membuktikan bahwa cukup itu benar-benar dari corporate sekretarinya itu. Ya, artinya walaupun sudah ada bantahan, itu kan baru sepihak. Ini kan masih terus dipertanyakan oleh publik. Nah, untuk menjelaskan secara terbuka bahwa itu memang betul-betul tidak terjadi di sana, mudah-mudahan tidak terjadi, itu harus ada investigasi, audit dan investigasi dari lembaga resmi negara. Dalam hal ini KPK dan BPK. Maka kami juga menyatakan bahwa kami akan menyurati resmi dari eksponen pemuda Indonesia dalam rangka good corporate governance dan good governance, juga prinsip demokratisasi dan reformasi, yaitu keterbukaan informasi publik, kemudian akuntabilitas publik dari sebuah kebijakan negara. Maka kami akan menyurati kepada KPK BPK, tembusan kepada Presiden dan Mabes Polri untuk menginvestigasi, audit itu bank-bank itu tadi, membuktikan bahwa benar nggak terjadi penyimpangan di sana. Syukur-syukur kan memang tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh direktur korporasi sekretari itu Muharram di sana. Itu harapan kita, mudah-mudahan. Ya kalaupun itu terjadi ya itu harus dilakukan penegakan hukum yang betul-betul tidak tebang pilih. Karena prasyarat penegakan hukum ini ada prasyarat negara untuk maju dan prasyarat bahwa investasi itu akan tumbuh di sebuah negara. Itu di negara manapun itu sebuah kenyataan, fakta dan realita yang ada. Sehingga tidak terjadi ada penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Dan tapi kalau secara detailnya nih, uang negara. Sebenarnya ada permainan apa sih di PT Bomba maupun PT Titan? Hingga akhirnya tuh kayaknya seperti ada kebaikan dari bank-bank tersebut dan dipermudah di kedua perusahaan besar ini. Padahal uang
pinjaman mereka triliunan. Ini gimana ini Bung Tatang menyikapinya? Ya makanya kan harus ada investigasi lebih lanjut dari lembaga. Kita juga nggak bisa menyatakan bahwa dalam hal ini di sana betul-betul ada terjadi penyimpangan. Karena kalau itu yang kita sampaikan kan ini bisa terjadi fitnah. Ya kan, kita secara objektif kita tidak akan melakukan itu. Makanya harus ada investigasi dari lembaga resmi. Maksud eksponen pemuda yang mendorong keras dengan surat-surat ke Eksponen penegak akan hukum. mendorong untuk itu dalam rangka itu tadi kejelasan soal penyalahgunaan uang negara di sana, penyalahgunaan jabatan dari oknum pejabat BNI dalam hal ini atau bank-bank negara yang ada. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Itu harus dibuktikan oleh lembaga resmi negara, dalam ini KPK dan BPK. Karena begini, beberapa waktu lalu, hari Selasa tanggal 2 Agustus di Kalimantan Timur, di Kaltim, itu di Plaza Pupuk Kaltim, itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu mengadakan dalam acara BIMTEK dengan PT Pupuk Indonesia. Itu Pak Alexander menyatakan bahwa ada 372 kasus korupsi yang dilakukan, yang sudah ditangani KPK, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ini. Nah, beliau menyatakan juga agar perusahaan-perusahaan swasta ini dalam melaksanakan fungsinya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang bisnis itu betul-betul mempunyai kredibilitas dan integritas yang tinggi. Ada persaingan-persaingan yang sehat di sana sehingga tidak terjadi korupsi-korupsi di kalangan pengusaha swasta ini. Itu yang disampaikan oleh Bapak Alexander Marwata di Plaza Kaltim, Plaza Pupuk Kaltim itu. Hari Selasa tanggal 2 Agustus kemarin, beberapa waktu yang lalu. Itu pernyataan beliau bahwasanya ratusan ini perusahaan-perusahaan swasta itu melakukan korupsi, sampai sejumlah 372 yang sudah ditangani. Jangan sampai bertambah lagi yang lebih besar. Makanya dikatakan tadi oleh Bung Dadung, dulu BNI itu gambar perahu di tengah laut, bajak laut. Jangan sampai sekarang itu jadi dulu bajak laut, sekarang jadi bajak kebun jadi tambang-tambang. Itu jangan terjadi lagi begitu. Makanya itu BNI harus diinvestigasi. Jangan sampai terjadi itu. Pindah. Jadi bajak laut pindah ke tengah hutan. Nambang dia di sana. Ya kan? Maka harus diinvestigasi oleh KPK BPK itu, PT Bomba itu. Ya kan? Siapapun manusianya ini uang negara, uang rakyat. Kalau memang itu mudah-mudahan tidak terjadi. Ya kan? Oke. Begitu. Dan sekretari corporate sekretari itu boleh-boleh aja, sah-sah aja itu sudah melakukan, tapi harus ada pemeriksaan. Bukan uang nenek moyang dia ini uang rakyat. Ya. Harus ada investigasi oleh KPK BPK. Uang triliunan di sana. Oke. Ya kan? Begitu menyangkut kehidupan negara bangsa ini ke depan. Itu yang harus kita lihat. Oke. Kalau memang bermental itu mental merah putih, bukan mental Irlander. Ini begitu. Ini yang makanya kita akan mendesak KPK dengan surat resmi untuk melaksanakan pemeriksaan kepada BNI dan PT Bomba. Bahwa itu betul-betul di sana tidak terjadi. Clear and clean. Demikian pula di bank negara lain seperti Mandiri yang kasus PT Titan itu. Biar masyarakat ini jelas bahwa ada keadilan. Hukum itu tidak tebang pilih. Tidak hanya berpihak pada perusahaan-perusahaan oligarki yang besar. Begitu loh.
pengusaha-pengusaha UMKM ini juga tidak frustasi. Mereka mau memperoleh, jangankan untuk triliunan, yang ratusan juta aja susah. Cari anggunan dia minjem ke tetangganya. Iya kan? Itu pun di samping dia harus bayar cicilan banknya, dia harus bayar lagi cicilan anggunan sama tetangga. Tetangga itu yang punya juga bukan satu orang, bisa sekampung. Kalau Betawi itu satu sertifikat bisa sekian, karena itu tanah turunan. Kira-kira begitu. Tapi mereka ini usaha-usaha kecil ini yang memberikan kontribusi justru lebih besar kepada negara. Sebagaimana kata Presiden Jokowi, bahwa UMKM inilah yang lebih besar memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto kita. Sehingga beliau menyatakan bahwa dia punya keinginan, gagasan, bahwa di 2000 sekarang ini kita peringkat ke-15 PDB kita. 2030 beliau itu menyatakan bahwa akan mencapai di peringkat ke-7. Itu harapannya, gagasan dia. 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, itu peringkat ke-4 dari produk domestik bruto yang ada di dunia ini. Seperti itu gagasan yang besar. Ini harus didukung. Nah kami ini, itu akan mengawal itu. Jangan sampai ini terjadi gagasan besar itu, ekonomi yang diharapkan meroket, ini nyungsap di hutan-hutan bajak-bajak tambang itu. Oke, ini kita akan makanya harus diinvestigasi KPK BPK. Oke, terima kasih Bung Begitu, Tatang. ya. Kembali ke Bung Dadung, jadi udah dibahas nih tadi oleh Bung Tatang panjang lebar, cuman saya butuh detailing tadi kan. Yeah. Apalagi Bung Dadung menguasai sektor pertanian. Tadi Bung Tatang juga menyebut bagaimana bukan membajak laut, tapi membajak tadi pertanian di Indonesia dibajak. Makanya kemarin saya sebutkan data pertanian kita merosot karena itu tadi lahan-lahan pertanian dibajak dijadikan tambang. Jadi kan ini ada 2 pertanyaan yang mungkin bagus juga kan. Jadi gini, geopolitik Indonesia kemarin beberapa waktu lalu sempat menyebutkan bahwa tambang itu juga bisa dijadikan bergaining ke negara-negara Eropa maupun negara-negara Cina. Jadi mereka embargo sawit, Indonesia embargo timah. Nah, demikian pun Cina, kalau ada apa-apa ya di embargo batu bara. Jadi melihat potensi seperti itu saling bergaining, apakah ini baik atau bagaimana, Bung Dadung? Silakan. Ya, itu nggak lepas dari sejarah sebelumnya ya. Jadi perebutan tambang batu bara antara blok Eropa dengan Cina, dengan Jepang, India. Nah, sementara ini yang paling besar menggunakan batu bara itu kan sepertinya India sama Jepang kan itu. Sekarang dengan adanya gas dari perang Rusia itu dikurangin, kembali ke batu bara lagi. Jadi negara-negara ini kan punya blok-blok untuk mengamankan energi itu kan. Cina ini sebetulnya sudah sangat optimal penggunaan batu bara, sudah pencemaran sebetulnya. Sudah diperingatkan berapa kali oleh Walhi agar tidak menggunakan batu bara kan itu. Kemudian soal timah, soal pangan sama juga ini. Di dunia ini ada persaingan antara, kalau dulu blok timur dan barat, sekarang ini bloknya lebih banyak lagi kan itu kan. Ada blok Eropa, ada blok, ya sebut aja blok Cina, blok Rusia, blok Indo-Pasifik dan sebagainya. Semua ya, isunya adalah energi dan pangan. Karena apa? Global warming. Jadi pemanasan global ini mereka ingin menyetok, memastikan sumber produksi energi dan pangan ini menjamin gitu. Nah, salah satu negara yang sangat aman dalam memperoleh produksi atau pasokan energi dan pangan itu ya Indonesia, sehingga Indonesia ini jadi primadona seperti putri yang cantik untuk direbut kan itu. Memang tergantung negara kita ini kan bebas aktif, harusnya memberikan peluang sama kepada negara-negara yang lain, jadi tidak sentris kepada negara tertentu kan itu. Nah ini harus dibangun kesetaraan dalam
pergaulan di dunia ini kan gitu. Sehingga Indonesia nggak terbawa pada arus-arus kepentingan-kepentingan yang sentralistik kenegaraan gitu. Jadi persoalan persaingan dan perebutan sumber pangan maupun sumber untuk energi itu akan terjadi kan itu. Terus kemudian di dalam negeri sendiri Indonesia juga punya kepentingan harus memasok kebutuhan dalam negerinya seperti apa kan itu. Ini kembali lagi kepada kebijakan-kebijakan strategis yang harus mengutamakan dalam negeri dulu dibanding mengutamakan luar negeri dulu kan itu. Di sini kalau untuk listrik di Jawa sih udah kelebihan ya, tapi untuk di daerah-daerah yang lain kita masih kekurangan kan itu. Dan batu bara ini sebetulnya bisa digunakan untuk daerah-daerah yang masih kekurangan listrik kan itu loh, daripada kita jual ke luar negeri kan itu kan. Demikian juga untuk masalah perkebunan seperti sawit, karet dan kopi dan sebagainya. Ini juga orientasi dalam negeri ini juga harus diperhitungkan kan itu kan. Jangan sampai kita menang di luar tapi di dalam ini kita keropos. Ya gitu. artinya kan gini, kita mau disebut darurat, ini terkait tadi, ini perbankan darurat apa? Kalau dibilang darurat memang darurat, apalagi ini menyangkut tadi duit-duit kita yang dibawa kabur. Jadi modusnya tadi dia pertanian, hutan dan tambang. Ya. Jadi kayak Apeng kemarin aja udah tenang aja dia bawa duit sampai 78 triliun kan, sudah di Darmadi kan. Ya artinya kan tadi pertanyaan saya ini kan ada kong kali kong atau ada gurita. Loh, ya iyalah. Itu Apeng itu sekitar 78. Saya kira 78 triliun bukan sendirian lah. Kalau sendirian itu kan mungkin hanya 10, 20 juta, 100 juta lah. Tapi kalau triliunan ini melibatkan banyak pihak. Ada yang pembuat kebijakan, perbankannya, pelaku usahanya. Ini kan gerombolan sindikat sebetulnya. Ini sindikat, cuman figur yang ditampilkan adalah si Apeng. Nah, ini harusnya diselidiki kan itu. Pasti ada keterikatan pihak-pihak, mungkin ada aparatnya di situ, mungkin ada menteri yang terkait atau perbankan yang terkait. Karena memborong uang segitu banyak itu nggak mungkin sendiri. Pasti ini ada jaringannya, ada sindikatnya begitu. Jadi ini harus dicari ini. Kita bukan menuduh ya. Jadi mungkin masih ingat bagaimana Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan dimarah-marahi oleh bintang film Amerika Harrison Ford. Harrison Ford. Ya kan? Ya. Jadi dia menyebut bahwa hutan. Kalau menurut saya itu bukan esensi di situ, kayaknya Pak Zulkifli Hasan kurang ngerti bahasa Inggris deh. Oh gitu. Iya, nggak paham bahasa Inggrisnya. Tapi kalau saya nonton ke filmnya itu. Iya, kalau di review lagi. Dimarahin kok malah ketawa gitu loh. Saya kan itu. Kalau kayaknya nggak paham bahasa Inggris. Iya, kalau di review lagi, artinya sindikasi ini kan tetap berpatokan kepada government yang mengizinkan bahkan model kayak si Apeng dikasih ratusan ribu hektar, ada yang jutaan hektar. Iya. Jadi kenapa malah didudukan sebagai menteri kembali oleh Presiden Jokowi? Ada apa? Ya, kalau bahasanya Pak Rizal Ramli ini kan lebih mudah menjadikan menteri yang bermasalah daripada menteri yang nekat, yang tidak berdosa. Karena orang yang berdosa itu lebih mudah dikendalikan. Itu kan Rizal Ramli kan begitu. Jadi banyak menteri-menteri ini yang punya kasus kan begitu, sehingga mudah dikendalikan kan itu. Itu teorinya Pak Rizal Ramli. Tapi lepas daripada itu, ukuran kita adalah ukuran kinerja kan itu kan. Nah sekarang kita lihat aja apa yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan selama jadi menteri membuka lahan itu, kita hitung manfaat, keuntungan dan hasilnya seperti apa. Kita kan tahunya menebang jadikan sawit kan itu. Terus kita tanya aja manfaatnya apa. Ya kan, keuntungannya dan hasilnya seperti apa. Nah ini jadi masalah atau tidak kan begitu. Ya pada waktu itu memang kita habis krisis moneter, kita butuh uang banyak, mungkin kita harus membuka itu kan begitu. Kalau kondisinya stabil membuka lahan yang seluas-luasnya untuk sawit dan tambang mungkin nggak tepat. Mungkin waktu itu kita recovery habis krisis sehingga dituntut untuk itulah. Sekarang persoalannya yang dibuka itu sekarang itu seperti apa kan itu.
Ada masalah tidak? Ya kan itu. Kalau ada masalahnya seperti apa? Di mana? Kan gitu. Jadi tidak semua kebijakan dulu benar kebijakan itu dilakukan. Tapi kalau kita nilai sekarang itu salah kan itu. Seperti Indosat dijual ke Singapura ke mana itu? Singapura itu ke Temasek kan itu. Memang waktu itu darurat, menjual kapal tanker dan macam-macam kan. Itu untuk Jadi ada menutupin. kemungkinan dugaan juga akan tadi ada penjualan-penjualan aset BUMN kita keluar. Loh, kalau ini kondisi ekonomi turun mau nggak mau asetnya kan dijual. Ini kan udah dirapikan oleh Pak Erick Thohir. Tinggal menjualnya aja kan itu. Ya kan? Ada beberapa perusahaan BUMN dimejerkan kan itu kan. Dengan alasan ini kerugian ini adalah BUMN zombie, nggak usah lah ngomong zombie itu, ya kan? Terlalu apa ya, etikanya terlalu nggak bagus lah mengatakan BUMN zombie lah. Orang-orang yang kerja di situ masa dikatakan zombie? Jangan dong, orang itu punya dedikasi. Ya kita baca emang di apa kemarin berita-berita Pak Erick Thohir mengatakan di daerah ini buka industri nyerap 90.000, 20.000 dan sebagainya. Jangan jauh-jauh. Yang di BUMN ini karyawannya nasibnya seperti apa di mergerkan ini? Mau dipensiunkan dini atau diapakan gitu loh. Urusin yang ada sekarang ini dulu. Jangan meloncat-loncat ke sana kan itu. Ini gimana nasibnya antara PT Pertani dengan yang Sri yang dimergerkan seperti apa? Iya kan hasilnya seperti apa? Jangan diberikan gambaran-gambaran baru yang sebetulnya kesuksesannya belum terukur. Gitu loh. Ini yang lama ini loh bagaimana merecovery ini. Iya kan? Dari karyawan BUMN, dari aset-aset BUMN baik itu PTP 1 sampai PTP berapa itu. Banyak itu yang nganggur lahannya itu. Kalau itu ditanamin jagung kan lumayan untuk ketahanan pangan. Kalau itu ditanemin kopi, kalau itu ditanemin apa gitu kan Tapi lumayan. tadi info dari Tempo yang saya baca dia sudah melakukan itu dengan PT Pupuk Indonesia. Dia bilang katanya sudah Yang mana? menggarap sampai 148.000 hektar dengan 117.995 petani. Iya, itu kan terlalu kecil persentasenya. Kan itu. Banyak masyarakat di perkebunan PTP itu masih miskin. Kenapa nggak dikerjasamakan aja dengan masyarakat yang nggak punya tanah itu? Iya kan? Jadi ada yang salah dengan Pak Erick Thohir. Ya salahnya apa? Kurang harus dikoordinasikan dengan masyarakat itu. Kita ini keliling loh. Saya kemarin ke Cianjur, ke Sukabumi, banyak itu masyarakat miskin yang domisilinya di sekitar PTP 8 itu. Dan ada juga orang-orang dari Jakarta bikin kafe-kafe di Subang itu di lahan PTP itu. Sehingga orang-orang di situ nggak punya apa ya istilahnya harapan terhadap tanah-tanahnya di PTP itu. Padahal PTP itu dari Aceh sampai ke Banyuwangi sana. Kalau itu tanah itu diberdayakan, barangkali itu lebih penting menurut saya daripada membanggakan proyek yang baru. Produksi aja belum, iya kan hasil produksinya aja belum dinikmatin. Nah inilah bagaimana merecovery BUMN ini, ya kan bagaimana BUMN ini bermanfaat buat bangsa negara dan rakyat masyarakat di sekitar aset-aset BUMN itu. Itu yang perlu diberdayakan supaya apa masyarakat ini bisa sejahtera, ekonominya maju kan Iya, begitu. kalau ngelihat dari pemberitaan ini kan dia merasa bahwa hampir 53% produk domestik bruto itu dari BUMN katanya. Jadi pencapaiannya udah sampai 9.000 triliun pada 2021. Ya itu kan data tidak bisa kita konfirmasi kan itu kan artinya itu memang dikeluarkan oleh kementerian kan itu kan sebagai tanggung jawab beliau ke Pak Jokowi. Tapi kalau kita ngambil kasus per kasus di setiap daerah ya saya kira beda gitu. Jadi menurut saya lebih baik Pak Erick Thohir konsentrasi bahwa BUMN itu untuk bangsa dan negara dan rakyat lah. Itu. Jadi banyak lahan-lahan milik BUMN PTP ini dan bisa gitu kan diberikan hak kerjasama diatur secara adil dan sejahtera agar masyarakat yang tidak punya tanah ini bisa Tapi bekerja di PTP. nggak punya data ya. Lahan-lahan PTPN atau yang punya negara lebih cenderung diberikan kepada pemilik uang besar atau oligarki. Ya itu masih kosong.
itu nggak dipergunakan. Saya mulai dari Aceh, pernah ke Aceh, saya pernah ke Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu masih kosong. Asetnya kosong. Dengan alasan PTB nggak punya uang. Kan itu kan bisa disinergikan dengan pelaku usaha di tingkat lokal, diatur kerjasama dengan Ada Pemda. rencana eksponen pemuda menghadap Pak Erick Thohir untuk itu? Nggak usah, ngapain? Kita sudah punya ekosistem sendiri kok. Saya sudah punya kawasan sendiri, nggak perlu ini kan, karena ada pertanyaan dari Mas Gun kan gitu kan. Ya lebih baik kita usulkan nanti ke depan pergantian Meneg BUMN kita baru bisa ya. Kalau kita berikan sekarang percuma. Kan itu kan, karena targetnya udah tinggal 2 tahun menjelang 2024. Ini isinya asal Bapak senang aja pasti. Sukses, sukses, sukses. Ya, baru nanti rapotnya tahun 2025 kelihatan lubang-lubangnya kan itu. Ternyata nih laporannya nggak benar. Nanti yang membuktikan masyarakat kok. Kan itu kan. Jadi ya jalan aja dengan konsep-konsep sendiri-sendiri kan begitu. Oke, Bung Dadung. Kita udah mendekati 1 jam ini, kita langsung closing statement aja nih dari Bung Tobias. Jadi himbauan yang penting dari eksponen pemuda Indonesia untuk kedepannya. Tadi mungkin nanti ada dari Mas Dadung juga ada poin penting. Silakan Bung Tobias untuk closing statementnya. Ya, kami berharap bahwa pemerintah lebih memikirkan lagi UMKM dan lebih baik lagi dan meninggalkan itu yang namanya oligarki. Karena dengan adanya UMKM itu, maka terjadinya tingkat ekonomi lebih baik lagi. Untuk itu harapan kami dari Eksponen Pemuda Indonesia, khususnya untuk Pak Presiden ya, untuk lebih lagi melihat UMKM lagi ke depan. Terima kasih. Oke, silakan Bung Tatang. Ya, Mas Gun, setahu saya Presiden dalam pidatonya kemarin itu menyatakan bahwa fondasi ekonomi kita ini itu yang sebenarnya ada pada UMKM ini yang jumlahnya 65,4 juta dan pemberi kontribusi terbesar pada produk domestik bruto kita, bahkan disampaikan itu kalau nggak salah 61%. Jadi kalau dikatakan BUMN tadi Mas Gun bilang 53%, berarti udah jauh berbeda dengan yang dikatakan Presiden. Ini dalam pidato resmi loh. Iya kan? Jadi saudara Erick Thohir ini maksudnya tidak salah dalam membuat kebijakan. Mungkin hanya beleng-beleng aja, gagal paham karena itu tadi sibuk ngurusin cawe-cawe untuk jadi capres. Itu aja. Makanya tolong sahwatnya dikurangi, lebih fokus lagi ngurusi BUMN supaya BUMN ini nggak banyak rugi, gitu loh, nggak banyak ngutang, rugi ngutang dan dirampok sehingga utang-utang itu jadi utang najis, ya kan? Odious debt dalam ekonomi. Kalau dia nggak tahu, ini saya sampaikan. Odious debt itu kebocoran hutang yang tidak tepat sasaran dan terjadi kebocoran-kebocoran di sana. Kebocoran itulah korupsi, penyimpangan uang-uang negara. Karena hutang itu ditanggung oleh negara. Nantinya uang rakyat, uang dari pedagang pecel lele, geprek, pempek, gado-gado. Ini pada tahu yang menanggung siapa lagi? UMKM. Ya kan? Pedagang-pedagang kecil menengah. Ini mereka yang harus dibina gitu loh. Itu yang dikatakan Pak Jokowi Presiden, mereka inilah adalah pondasi-pondasi ekonomi kita. Bukan yang, bahkan Pak Jokowi bilang, bukan yang gede-gede. Dipertegas sama beliau. Silakan dengar lagi tuh. Itu udah jelas di situ bahwa ini penyumbang terbesar produk domestik bruto kita. Sehingga nanti sekarang saya ulangi lagi, yang dikatakan beliau nih Pak Jokowi, PDB kita berada pada peringkat ke-15, 2030 itu akan duduk pada peringkat ke-7. 2045 itu peringkat ke-4. Nah, sehingga 2030 nanti itu lapangan kerja sudah bisa memadai, bisa meningkatkan juga nanti karena PDB itu kita peringkat ke-7.
maka APBN kita itu nanti lebih besar. Bisa menambah gaji-gaji dan pensiunan para purnawirawan Angkatan Darat. Termasuk di sana, dan pensiunan dan gaji-gaji pensiunan yang lain. Juga pejabat termasuk pejabat-pejabat negara. Seperti itu loh Pak. Jangan sampai ini kayak sekarang ini gara-gara Omnibus Law banyak pegawai-pegawai negeri itu pensiunan dia melangkah untuk pensiun dini. Dia berharap yang tingkatan manajer, dia berharap dengan ngambil uang pensiun dia bisa berwira swasta. Enggak hanya mengharapkan gaji. Ternyata pas dia ambil gaji yang dia terima karena jabatan manajer hanya cuman sepertiga kepotong. Dia nggak tahu dalam undang-undang Cipta Kerja itu udah banyak potongan-potongan di sana. Gitu loh Pak. Ternyata mereka manajer ke bawah itu juga masuk kategori buruh. Gitu loh. Bukan hanya pekerja-pekerja di bawah. Nah ini makanya Pak Jokowi tadi bilang ini perlu peningkatan pemulihan ekonomi nasional. Pondasi ekonomi UMKM ini harus difokus, digalakan. Karena mereka lah penyumbang terbesar dari produk domestik bruto kita yang dikatakan 61% itu. Begitu kira-kira Pak. Oke, dari Bung Dadung, silakan Bung. Ya, saya pikir karena temanya kredit macet, ini juga satu warning. Banyak bank-bank yang nakal barangkali, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mengerti masalah keuangan dan sebagainya, akhirnya terjerat oleh bank dan asetnya disita oleh bank. Ini menciptakan kemiskinan baru kan tuh. Baik bank pemerintah maupun bank swasta. Tidak sedikit asetnya masyarakat yang harus disita oleh bank karena ada kesalahan-kesalahan dalam bimbingan usaha yang dilakukan oleh bank tersebut tentu. Khususnya kepada pemerintah dalam ini BUMN yang banyak memiliki aset, walaupun asetnya itu masih disoalkan oleh teman-teman khususnya masyarakat adat, karena masyarakat adat menganggap bahwa sebagian tanah yang di BTP itu masih tanahnya adat kan itu kan. Ini akan jadi perhatian khusus. Oleh karena itu agar masyarakat ini bisa menikmati dan menjalankan usahanya di kawasan-kawasan BTP itu perlu kiranya lahan-lahan yang kosong itu bisa diberikan hak kelolanya dan hak usahanya kepada masyarakat. Banyak kok masyarakat di sekitar lahan-lahan BTP ini yang miskin. Ya, saya pikir bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan dengan adanya BPAD Pak Doni Monardo ini, saya kira bisa jadi leader untuk mengawal itu agar para purnawirawan ini bisa mengambil fungsi usaha lahan-lahan yang terlantar yang ada di BTP tersebut untuk ditanami, mengajak masyarakat sehingga masyarakat punya penghasilan ekonomi. Jadi itu akhirnya adalah marilah kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara kita adalah negara yang berkesejahteraan, welfare state. Gitu. Terima kasih Mas Gun. Oke, terima kasih Bung semua. Semoga bisa mencerahkan kepada pemirsa EZTV. Demikian bincang-bincang kami dengan eksponen pemuda Indonesia pada kali ini mengenai tema bank-bank bermasalah. Dan solusi yang diberikan oleh eksponen pemuda Indonesia memang cukup terbaik. Apalagi lahan-lahan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas. Jika Presiden Soeharto memiliki program transmigrasi, mungkin Pak Jokowi memiliki program tadi, pengelolaan lahan yang kosong untuk masyarakat, demi tadi benteng ekonomi masyarakat Indonesia, agar mereka siap menghadapi krisis energi, krisis ekonomi. 2 tahun lagi Pak Jokowi lengser, 2 tahun lagi Pak Jokowi juga bisa memberikan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat Indonesia. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam pemuda Indonesia.